Truk remblong tabrak sejumlah kendaraan di lampu merah. Fakultas Hukum UI tercoreng, belasan mahasiswa dituding melecehkan mahasiswi lewat grup WhatsApp. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy. Inilah seputar iNews Siang. Waspada bagi Anda yang berpotensi terkena serangan jantung, pemirsa. Seorang pria yang tengah mengemudi bersama ibunya tewas usai menabrak pohon besar di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Korban tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya akibat serangan jantung tiba-tiba. Isak tangis keluarga tak terbendung saat mengetahui salah satu anggota keluarga mereka meninggal dalam kecelakaan tunggal di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur. Warga dan pengendara mengevakuasi korban dari dalam mobil yang mengalami kecelakaan tunggal, menabrak pohon besar. Sebelumnya, korban dari arah Jalan Raya Bekasi Timur menuju arah Kaum tiba-tiba oleng dan kecelakaan tak bisa dihindari. Mobil pun ringsek pada bagian depan. Naas akibat kecelakaan ini, korban meninggal diduga akibat serangan jantung. Sementara ibu korban yang duduk di sebelahnya menderita luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Kasus ini pun sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat selama proses evakuasi korban sebelum dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi dan identifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Baru pisan bang, astagfirullahaladzim nih, gede wisata nih. Nih, dong belum noh, astagfirullah, di bawah banyak banget noh orang noh. Pemotor, astagfirullahaladzim noh. Akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk Fuso hilang kendali dan menabrak 8 kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika truk Fuso melaju dari arah Tambun Selatan menuju ke arah barat. Truk meluncur dengan kecepatan tinggi saat melintasi lampu merah. Diduga sopir tak bisa menginjak rem karena dalam kondisi rusak. Akibatnya truk menabrak sejumlah kendaraan. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, sementara korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang MK Jakarta Pusat. Anwar Usman tiba-tiba lemas saat mengikuti prosesi kirap. Setibanya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas. Mantan Hakim MK itu bahkan sempat dipegangi oleh sejumlah orang. Belum sempat kursi roda datang, Anwar sudah lebih dulu jatuh pingsan hingga digendong oleh rekan sesama hakim, diantaranya Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Anwar Usman kemudian dibopang menuju sebuah ruangan kosong sambil menunggu kedatangan dokter. Sebelumnya prosesi wisuda Purna Bakti Anwar Usman berlangsung di ruang sidang MK di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Anwar Usman sempat menyinggung putusan Hakim nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Menurut Anwar, putusan itu bukan semata-mata untuk keponakannya Gibran, tetapi juga ditujukan bagi seluruh anak muda. Kan jadi pintu aja sih. Enggak, itu bukan pintu untuk Gibran, untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi orang. Putusan nomor 90 saat itu menetapkan bahwa seorang bisa mendaftarkan sebagai capres atau cawapres walaupun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. Putusan itu kemudian menjadi jalan bagi keponakan Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming yang baru berusia 36 tahun untuk mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Fakultas Hukum UI tercoreng gara-gara ulah sekelompok mahasiswanya. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan setiap harinya. Dengan dikawal sejumlah petugas, 2 dari belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI terduga pelaku pelecehan seksual di grup WhatsApp digiring ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itulah ratusan mahasiswa lain meluapkan emosi terhadap para terduga pelaku. Mahasiswa meneriaki terduga pelaku dan mempertanyakan motif di balik pelecehan seksual di grup WhatsApp yang viral beberapa waktu terakhir.
Sambil menunduk, kedua terduga pelaku meminta maaf dan siap menerima sanksi sesuai aturan. Sebelumnya, viral pelecehan seksual di grup WhatsApp beranggotakan belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Pesan di grup beranggotakan belasan mahasiswa laki-laki itu kerap berisi ucapan tidak pantas dan mengarah kepada kekerasan seksual terhadap perempuan. Setiap harinya, konten grup WhatsApp tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan perempuan. Pihak Rektorat UI masih melakukan penelusuran dan verifikasi terkait dugaan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Seorang warga tewas setelah rumah kosnya di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Korban ditemukan di dalam kamar mandi. Kepulan asap keluar dari salah satu kamar kos 4 lantai di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Titik api yang berada di area kamar lantai 4 sempat membuat sejumlah penghuni kos panik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke ruangan lainnya. Meski upaya pemadaman berlangsung cepat dan cenderung tak ada kendala, namun saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati seorang penghuni kos dalam keadaan tewas di kamar mandi. Korban Muammar berusia 27 tahun, warga Bogor, Jawa Barat diduga tak mampu menyelamatkan diri saat api keluar dari dalam kamar kosnya. Lalu ternyata ada korban di lantai tersebut di kamar mandi, Pak. Salah satu korban menyebut sebelum kepulan asap keluar dari dalam kamar, dirinya sempat mendengar suara keributan dari dalam kamar korban. Guna kepentingan pemeriksaan, jasad korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan operasi besar-besaran membasmi ribuan ikan sapu-sapu di seluruh kali di Jakarta. Ikan hama tersebut dituding jadi penyebab abrasi sungai dan mengakibatkan tanggul longsor. Mulai akhir pekan kemarin, ribuan ikan sapu-sapu di aliran Anak Kali Cideng di kawasan Bundaran HI Jakarta ditangkap petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan. Spesies ikan hama itu makin mengkhawatirkan karena populasinya meledak tanpa diimbangi predator alami. Selain mengganggu habitat air, ikan sapu-sapu membuat lubang, mengakibatkan abrasi dan juga longsor tanggul. Ikan pemakan segala ini juga berbahaya jika dikonsumsi karena mengandung bakteri E. coli, salmonella, dan logam berat. Tidak hanya di Kali Cideng, Gubernur Jakarta Pramono Anung menginstruksikan operasi pembasmian ikan sapu-sapu di seluruh kali di Jakarta. Ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan. Maka saya akan meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi. Tim Liputan iNews melaporkan.